Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Win AE Channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan ini, marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang aset tetap. Tentunya kita tidak asing lagi dengan istilah aset tetap ya, karena begitu banyak aset tetap yang ada di sekitar kita. Kita nanti akan mempelajari aset tetap mulai dari pengertian sampai dengan pencatatan di dalam jurnal. Adapun tujuan dari kita mempelajari aset tetap, yaitu yang pertama kita dapat menyimpulkan tentang aset tetap. Kemudian yang kedua kita dapat menghitung harga perolehan aset tetap. Dan yang ketiga kita dapat melakukan pencatatan aset tetap di dalam jurnal. Penasaran dengan aset tetap? Simak terus apa yang ada di dalam video ini. Pengertian dari aset tetap. Aset tetap adalah aset-aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Banyak sekali aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan seperti tanah, kemudian ada gedung, kemudian ada mesin, ada kendaraan, dan ada juga peralatan. Dari pengertian dan contoh tadi dapat disimpulkan beberapa karakteristik dari aset tetap. Yang pertama, aset tetap mempunyai wujud fisik. Jadi kita dapat melihat secara langsung dari aset tetap tersebut. Kemudian yang kedua, digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sebagai contohnya gedung. Gedung itu digunakan oleh perusahaan untuk melakukan proses produksi. Kemudian yang ketiga, mempunyai masa manfaat jangka panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Bahkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, di sini masa manfaat dari aset tetap dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun. Karakteristik yang keempat yaitu tidak diperjualbelikan. Jadi kalau perusahaan itu mempunyai aset tetap, fungsinya di sini adalah digunakan sendiri di dalam perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan. Jadi mungkin di sini kita perlu hati-hati. Perusahaan sama-sama mempunyai kendaraan, tetapi ada yang sebagai aset tetap, tetapi ada juga yang fungsinya sebagai persediaan barang dagangan. Jadi kembali pedomannya adalah karakteristik dari aset tetap tersebut. Berikutnya, kita akan membahas mengenai harga perolehan aset tetap. Biasanya perusahaan memperoleh aset tetap itu karena ada pembelian atau pengadaan aset tetap. Baik itu pembelian secara tunai atau kredit, ada juga yang dilakukan dengan angsuran, ada juga pertukaran aset tetap, bahkan ada juga yang membangun sendiri atau menerima sumbangan dan hibah dari pihak lain. Sesuai dengan ketentuan SAK etap, di sini aset tetap harus dilaporkan sesuai dengan harga perolehan aset tetap tersebut. Apa yang dimaksud dengan harga perolehan? Harga perolehan itu adalah harga beli ditambah dengan biaya-biaya lain
yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Sebagai contohnya, misalnya perusahaan membeli sebuah mesin dengan harga 75 juta. Di dalam pembelian mesin itu, perusahaan harus membayar biaya pengiriman dan biaya pemasangan mesin senilai 5 juta. Dari contoh itu, maka kita dapat menghitung harga perolehan mesin tersebut. Di sini caranya dengan menambahkan harga beli dengan biaya-biaya yang dikeluarkan tadi. Harga belinya 75 juta ditambah dengan biaya yang dikeluarkan 5 juta, berarti harga perolehan dari mesin tersebut adalah 80 juta. Cukup mudah bukan? Nah, contoh lain seperti tanah. Kalau perusahaan membeli tanah, tentunya harus membayar pajak dan juga membayar biaya notaris hubungan dengan pembuatan sertifikat tanah. Maka biaya-biaya tersebut, yaitu PPN dan biaya notaris, itu bisa juga ditambahkan di dalam harga perolehan. Termasuk kalau perusahaan membangun gedung, maka harga perolehan gedung itu dihitung mulai dari proses perizinannya, yaitu pengurusan IMB, kemudian pembelian material, pembayaran gaji untuk tukang yang mengerjakan gedung, sampai dengan biaya lain yang dikeluarkan sampai gedung itu siap untuk digunakan. Kemudian yang terakhir mengenai pencatatan transaksi aset tetap di dalam jurnal. Tentunya setiap transaksi keuangan, dalam hal ini yang berkaitan dengan pembelian aset tetap, itu harus dilakukan pencatatan di dalam jurnal. Mengingat aset tetap itu harus disajikan di dalam laporan keuangan. Untuk mencatat dalam jurnal cukup mudah juga. Kita tinggal mencatat aset tetap yang dibeli oleh perusahaan di sebelah debit dan kita akan mengkredit pada akun yang berkaitan. Sebagai contoh, tadi ada pembelian mesin senilai 80 juta dengan tunai, maka pencatatan jurnal yang diperlukan yaitu mesin dicatat di sebelah debit senilai 80 juta. Kemudian untuk akun kas di bank harus kita catat di sebelah kredit senilai 80 juta. Demikian uraian tentang aset tetap. Supaya bisa memahami secara lebih banyak lagi, silakan untuk melakukan literasi, browsing, dan membaca berbagai sumber lain tentang aset tetap. Dari uraian tadi, maka jelas sudah ya tentang pengertian aset tetap, karakteristik aset tetap, penghitungan harga perolehan, sampai dengan pencatatan di dalam jurnal. Supaya lebih memahami tentang aset tetap, silahkan untuk mengerjakan latihan yang ada di modul atau LKPD. Sekian uraian dari saya tentang aset tetap. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.